Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung kedua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Ini swing. Terus Excel-nya juga swing juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ya, ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Sama Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas hal yang ditunggu-tunggu nih oleh Ipo Hunter. Jadi saya waktu itu sempat lemes nih, walah udah tanggal 20 nih ya, kok nggak ada IPO yang baru gitu ya. Ternyata telat dikit guys. Nih tanggal 22 muncul 2 IPO baru, yaitu NES dan DOS. Nah untuk kali ini kita akan bahas NES dulu guys, yaitu PT Esta Indonesia. Sektornya consumer non-cyclicals ya, periode building tanggal 22 sampai tanggal 24. Untuk rentang harga 160 sampai 200. Nah, semoga aja dealnya di bawah 200 ya guys ya, biar arahnya 35%. Nah, untuk saham yang ditawarkan itu 8 juta lot sekian. Nah, ini adalah perusahaan yang memproduksi ya sarang walet. Nah, sarang walet itu berfungsi untuk kesehatan guys, tahu saya guys ya. Untuk kesehatan ya, untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Mungkin sebagian dipakai untuk obat dan untuk kecantikan. Seperti itu guys ya, itu sarang walet. Nah, kita akan lihat aja ke prospektusnya teman-teman ya. PT Esta Indonesia. Nah, sayang banget padahal untuk perusahaan sarang walet ini baru satu ini di bursa guys. Jadi baru ada satu ini saham atau perusahaan yang udah TBK yang bergerak di bidang sarang walet. Sayangnya UE-nya HD. Itu guys ya, sayang banget ya. Ya udah kita akan lihat aja guys ya untuk historis dari HD. Nah, terakhir banget HD itu ngipoin bata tahan api, yaitu BATR guys ya. Nah, kita lihat BATR di sini, kita lihat ya. Asem. Hapus. Sorry guys ya, sorry. Nah untuk BATR seperti ini guys ya, walaupun di hari pertama itu profit ya, cuman dia endingnya merah kayak gitu guys ya untuk si BATR. Tapi di first day-nya cuan sih di BATR, saya juga cuan di BATR. Nah lanjut yaitu Baik guys. Nah Baik ini juga HD juga, cuman ini kolaborasi ya kalau nggak salah ya. Ya langsung dibantai guys si Baik. Oke lebih lama lagi itu Hygiene guys. Hygiene ya, kita lihat Hygiene juga langsung dibantai ya, walaupun di hari ketiganya dia naik lagi, cuman untuk Ipo Hunter udah kejual di first day-nya. Tapi ini cuan si Hygiene guys ya, nggak kayak si Baik ya. Oke lanjut itu Volk. Nah ini HD juga teman-teman, Volk ini HD. Kita lihat di sini si Volk langsung dibantai juga guys, luar biasa HD. Nah lanjut itu Doh guys. Nah ini HD juga. Nah kalau Doh ini masih dikasih profit ya, walaupun nggak maksimal, nggak arah guys ya, luar biasa. Dikasih profit tapi profitnya itu ya gitulah, nggak maksimal ya. Oke langsung Asa guys. Nah kalau Asa ini yang paling enak nih si HD ya, ya arah berkali-kali guys untuk si Asa. Terus lebih lama lagi itu Dewi. Dewi ini kandang ayam. Nah di sini arah 2 kali. Jadi untuk Asa dan Dewi ini kan versi lamanya HD ya, udah agak lama gitu ya. Di sini kita lihat di 2022 awal-awal gitu ya, bagus Asa dan Dewi. Nah setelah itu tuh jelek HD. Jadi bisa dibilang ini UE-nya jelek. Nah
Ini teman-teman gimana nih? Udah tahu nih UE-nya jelek, masih mau lanjut lihat videonya? Kalau saran saya sih lanjut ya. Lanjut dulu aja ya. Siapa tahu nanti perusahaannya bagus ya. Jadi teman-teman bisa jadi pertimbangan, guys. Oke, kita lanjut aja lihat ke prospektusnya, teman-teman. Kita langsung ke halaman 17. Nah, di sini adalah struktur penawaran umum perdana saham. Di sini untuk saham yang ditawarkan yaitu 822 juta lembar. Nah, di sini untuk nilai nominalnya 50, teman-teman. Nah, ini IPO-nya di 160-an, jadi harusnya nggak terlalu mahal. Nah, untuk harga penawarannya 160, teman-teman. Nah, untuk nilai penawarannya 164 miliar. Jadi ya standar, ini masuk ke papan pengembangan ya, teman-teman, untuk si IPO-nya si NES. Oke, kita lanjut. Struktur permodalannya, teman-teman, ya pemegang sahamnya itu ada 2, yaitu Ho Anton Siswanto dan Joko Hartanto. Nah, tapi di sini Ho Anton ini mendominasi ya, 99,91%. Nah, untuk Joko Hartanto cuma 0,1%. Jadi ya anggaplah nggak ada gitu. Kecil banget ya. Oke ya, kita lihat untuk rencana penggunaan dana, teman-teman. Nah, sekitaran 7% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian 6 bidang tanah. Ya, namanya ini memproduksi sarang walet, tentu aja kan ada kandang waletnya. Nah, biasanya kandang walet itu, saya pernah lihat sih kandang walet, itu tinggi, ya, terus waletnya itu pada nempel di tembok gitu. Nah, kayak gitu, guys. Nah, itu walet. Biasanya, tetap untuk sarang walet tuh biasanya dekat laut. Ya, biasanya seperti itu. Nah, sekitaran 18%-nya itu digunakan untuk setoran modal kepada entitas anak, ya, untuk pembelian 6 tanah dan bangunan satu kesatuan, di mana sebelum digunakan untuk kantor operasional, untuk total operasional, guys ya, di anak usaha dari NES. Oke, sisanya digunakan untuk mendukung pertumbuhan, diantaranya digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, ya, pembelian alat dan bahan, dan sebagainya, teman-teman. Untuk operasional ya kebanyakan, guys, IPO-nya ya. Oke, kita lihat dari asetnya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk total aset. Kalau kita lihat dari asetnya, teman-teman, dari tahun ke tahun nih, dari tahun 2021 nih ke tahun 2024 nih always naik ya. Mantap, berarti sarangnya nambah gitu, guys ya, kalau asetnya naik. Nah, untuk hutangnya ini ya nambah sih, tapi nggak terlalu signifikan. Malah di tahun 2024 dia hutangnya turun. Ya, guys ya, dan kita lihat di sini hutang jangka pendeknya mendominasi. Nah, untuk ekuitasnya di sini dari tahun ke tahun naik. Ya, ini bagus, guys. Ini bagus ya. Hutangnya malah turun di akhir sesi, tapi di sini ekuitasnya itu cenderung naik nih. Nggak tahu nih, lagi bikin video, guys, nelpon melulu ya. Oke, kita lihat dari labanya, teman-teman. Dan ini labanya yaitu 31 Januari, jadi 1 bulan doang. Ini 1 bulan laba dari NES. Nanti kita coba setahunkan lah, teman-teman. Nah, kita lihat di sini labanya naik ya, setahun. Jadi di bulan Januari 2023 itu naik lumayan, guys. Jadi 3,4 miliar ke 4,2 miliar di Januari 2024. Nah, kemungkinan nanti sampai akhir tahun nih profitnya bakal lebih tinggi daripada all 2023. 2023 itu net profitnya 25 miliar. Nah, harusnya nanti di tahun 2024 sampai akhir nih lebih dari ini ya, gitu, guys ya. Karena di awalnya itu udah lebih gede. Nah, seperti ini, teman-teman ya, untuk laba dari sarang walet. Jadi saya nggak bisa bandingin nih sama perusahaan apa. Ya, karena belum ada gitu. Jadi saya nggak bisa bilang ini perusahaannya bagus apa enggak gitu. Biasanya kalau saya ngasih tahu itu ini perusahaannya bagus, itu biasanya saya bandingin sama yang udah ada di bursa gitu ya. Misalnya IPO batubara atau apalah yang udah ada di bursa, itu kita bisa bandingin. Oh, profit segini dengan PER segini, ROE segini tuh lebih bagus dari perusahaan ini nih. Jadi saya bilang, oh ini bagus. Kalau ini kan belum ada bandingannya, teman-teman ya. Jadi dia sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ya, guys. Apa nih? Nomor 20 nih. Nah, ini entitas anaknya. Jadi anaknya cuma ada 1 juga, guys ya. Di sini dia itu juga wallet juga. Jadi NES dan anak usahanya itu TEI ini itu usahanya wallet juga. Tapi kalau si TEI ini dia ke pembibitannya, teman-teman ya. Ternyata wallet tuh bisa dibibitkan ya, gitu, guys ya. Dibibit. Saya kira, oh iya, wallet tuh saya kira ngambil di
ngambil di alam liar terus dijinakkan. Tapi ternyata bisa dibibitkan guys, si walletnya ya. Oke ya, lanjut. Itu kebijakan dividen ya, sorry. Tadi nelpon ya, nelpon dulu. Nah, untuk kebijakan dividen, dia akan bagi dividen tahun depan ya, dari laba tahun ini. Nah, laba bersih tahun ini, nanti dia akan bagi dividen itu sebanyak-banyaknya 30%. Di tahun depan dia akan bagi dividen, teman-teman, untuk si NES. Oke, lanjut. Itu nomor 26, itu locknya, teman-teman. Nah, nanti ada dua ya pemegang sahamnya, itu Anton Siswanto dan Joko Hartanto. Dan mereka berdua itu akan nge-lock selama 8 bulan. Di lock aman ya. Oke, terus nomor 109 teman-teman. Nah, di sini adalah jumlah karyawannya, teman-teman. Kita lihat di sini karyawannya cepet. Dan kalau kita lihat di sini naik ya. Oh, 2022 turun, terus di 2023, 2024 dia naik. Jadi 100 orang guys karyawannya, teman-teman. Nah, di sini komposisinya guys ya. Produksinya 25, ini HRD-nya banyak ya. HRD itu lebih banyak daripada produksi. Aneh kan sih? Aneh ya. Aneh, harus HRD dikit aja kan. Kok HRD lebih banyak daripada produksi? Oke, lanjut. Yaitu ya lanjut aja nih guys. 17 kita lihat ya. Nah, ini adalah sarang walletnya. Ini bener ya, tinggi ya. Saya pernah lihat soalnya nih guys. Waktu kemana ya? Ya di daerah Jawa Timur itu ada kok. Daerah Jawa Timur itu saya pernah ke sana. Itu saya lihat gedung rumah-rumah, kayak bangunan tinggi-tinggi kayak Ka'bah. Saya bilang tuh, "Nih kok Ka'bah di sini?" Ternyata saya tanya ke orang di situ, "Oh, itu sarang wallet." Dibilang, "Oh iya bener." Gitu guys ya, di sini walletnya pada nempel gitu ya di dinding. Nah, di sini kita lihat di daerah Donggala ternyata guys ya, Donggala, Parigi Mutong. Ya di daerah mana nih? Parigi ya, Donggala. Belum pernah saya ke daerah sini guys ya. Di sana pokoknya. Nah, kayak gini guys ya, bener ya. No. Nah, ini adalah produknya teman-teman untuk walletnya. Ya, walletnya. Dan saya pernah nyoba guys, sarang wallet ya. Yang bentuknya mungkin seperti ini, yang oval kayak gini guys. Ya, rasanya begitu. Kalau waktu itu saya pernah nyoba itu jadiin sup ya. Sup sarang wallet. Ternyata sarang wallet itu dari air liurnya burungnya guys. Jadi burungnya itu ngeluarin air liurnya jadi kayak gitu. Air liur burung ini guys sebenarnya. Tapi kalau teman-teman melihat sarang walletnya secara pas waktu sebelum dipanen kayak gini. Kalau udah dipanen sih ya biasa aja gitu, kayak kapas gitu ya. Cuman kalau teman-teman lihat waktu masih disarang itu jijik loh. Dia sama jadi satu guys. Tapi pinter aja orang yang ngambil gitu ya. Nggak ngerusak sarang wallet tapi bisa ngambil ininya gitu. Nah, ini guys ya, ini sarang walletnya teman-teman. Dan fungsinya untuk kesehatan ya, kayak gitu guys. Bukan untuk makanan pokok. Oke, kita lihat dari valuasi guys. Nah, ini ya sebulan. Nah, kita udah coba setahun kan teman-teman. Nah, untuk harga bukunya 60. Nah, untuk PBV-nya itu kalau dari 160 nih masih 2,6, dan kalau 200 ini udah 3 kali. Nah, untuk pairnya ini aman guys ya, 13 kali. Lumayan, ini bagus guys ya kalau menurut saya. Dan untuk hutangnya aman, ya hutangnya aman, masih jauh di bawah 100%. Untuk ROE-nya tuh gede, yaitu 19%, teman-teman. Jadi bisa dibilang ternyata bisnis sarang wallet tuh untungnya gede. Nah, kita lihat aja di sini guys, ROE-nya gede. Hampir 20% loh. Keren banget ya. Nah, untuk EPS-nya itu 11, teman-teman. Nah, kalau NES ini mau bagi dividen maksimal 30%, nah berarti dividennya sekitaran hampir 4. Nah, mungkin 3,5 sampai 3,8 rupiah per lembar saham. Menarik nggak, guys? Nah, untuk market cap-nya ini udah gede ternyata, guys ya. Untuk sekelas papan pengembangan ini termasuk udah gede, yaitu 500-an miliar ya. Nah, untuk ekuitasnya segini. Seperti guys ya, ini untuk NES. Nah, untuk kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sebenarnya perusahaan ini bagus. ROE-nya gede, teman-teman. PER-nya juga bagus, PBV-nya juga nggak terlalu tinggi. Prospek usahanya juga bagus, karena sarang wallet ini bisa dibilang kalau orang yang udah sering mengonsumsi sarang wallet dan dia punya duitnya, itu dia akan mengkonsumsi terus dia sampai akhir hayat.
Karena saya kenal guys sama orang yang dia itu mengkonsumsi sarang walet ya, konsumsi sarang walet rutin, ya itu konsumsi terus, beli terus. Ya mungkin dia udah percaya, oh kalau gue makan sarang walet gue jadi lebih sehat kayak gitu guys. Ya, terus aja kayak gitu guys. Jadi istilahnya dia sarang walet tuh punya market khusus untuk orang-orang khusus, kayak gitu guys. Ya, jadi marketnya itu tetap ada sarang walet tuh, walaupun teman-teman itu nggak pernah makan gitu ya, apa sih sarang walet, apa sih fungsinya? Enggak, kalau kayak orang kayak kita di daerah sini kan apa sih sarang walet. Tapi kalau teman-teman itu kenal sama orang yang sering mengkonsumsi sarang walet, dia bilang bagus kayak gitu guys. Jadi dia akan beli terus selama dia masih punya duit kayak gitu. Dan dia punya marketnya tersendiri. Jadi ini prospeknya bagus guys untuk si sarang walet dan jarang ada kompetitor. Itu enaknya. Ya karena marketnya itu khusus, jadi kompetitornya jadi jarang kayak gitu guys ya untuk si sarang walet. Cuman masalahnya guys ya, valuasi oke, ya prospek oke, UE-nya yang nggak oke guys. Nah itu guys ya. Nah untuk keputusan saya akan beli atau enggak, saya akan lihat dulu nanti ya. Karena ini juga baru muncul 2, ya kemungkinan akan muncul yang lain lagi, ya kan. Nanti saya akan bikin video khusus tentang pemesanannya. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas seriesnya, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.